Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Baru kita paham An-Nazi'at ayat 40 mengatakan fa amma man khafa maqama rabbih. Barang siapa dalam hatinya ada rasa takut kepada kebesaran Tuhannya. Nah, kalau dia takut, apa yang dilakukannya? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Kalau dia ada rasa takut, dia akan menahan dirinya daripada keinginan hawa nafsunya. Tengok, jadi antara ingin punya dapat menahan diri dengan hawa nafsu, caranya letakkan rasa takut dalam hati Anda. Untuk dapat diri tadi terkawal daripada hawa nafsu, hanya satu cara, adanya rasa takut kepada Tuhan. Rasa takut kepada kezaliman, takut kepada segala macam ketidakadilan, karena akan ada azab di belakang sana, ada azab di akhirat nanti bagi orang yang beriman kepada Allah. Jadi iman tiada guna tanpa rasa takut kepada Tuhan. Iman baru bersifat nilai, maka nilai dia bersikap untuk rasa takut. Maka wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut nanti akan berdiri depan Tuhannya. Kenapa Allah tanya semua amalnya? Apakah sudah dengan petunjuk atau tidak sudah dengan petunjuknya? Baru dia dapat wanahan nafsa 'anil hawa. Jadi pada waktu orang tidak takut dengan Tuhan, pada waktu orang tidak takut dengan azab, tidak takut dengan kebesaran Tuhan, tidak takut dengan kemarahan Tuhan, maka dia akan pasti mengikuti hawa nafsunya. Karena banyak orang, misalnya orang pakar, hakim, tidak takut dengan Tuhan, dia akan menghukum dengan suka hatinya. Orang takut dengan Tuhan, dia akan berusaha itu suka hatinya. Karena rasa takut tidak ada, maka wa amma man khafa maqama rabbih, rasa takut ini. Maka rasa takut itu baru dapat membentuk, menekan hawa nafsu. Jadi basyiran wa nadhira. Hari ini kita banyak beragama tapi tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Meyakini Tuhan tapi tidak takut kepada Tuhan. Ya, akhirnya berbuat suka hatinya. Kenapa? Karena banyak orang punya kuasa akan rasuah dan korupsi. Tidak ada rasa takut dengan Tuhan. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia berbuat amal ibadah yang banyak, tapi rasa takut ada nggak? Di sini nilainya. Kalau tidak rasa takut, seorang ulama pun yang tidak ada rasa takut dengan Tuhan akan mengikuti hawa nafsunya dengan ilmu agamanya. Seorang ulama kalau tidak takut dengan Tuhan, dia akan memakai ilmu agamanya untuk hawa nafsunya. Kaman khafa maqama rabbih nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Baru dia akan dapat surga. Maka ilmu tanpa rasa takut kepada Allah, maka ilmu akan dikuasai oleh hawa nafsu yang cenderung hawa nafsu ammaratun bisu, condong kepada kejahatan. Kalau nafsu akan condong kepada kejahatan. Iman akan condong kepada kebaikan. Nafsu condong kepada kejahatan. Akal tinggal mencari mana celah. Akal itu hanya mencari mana celah. Akal tanpa iman akan mengikuti hawa nafsu. Akal tanpa iman akan mengikuti hawa nafsu. Akal dengan iman, dia akan pikir dulu bencana. Ternyata murka Allah lebih besar daripada di dunia, dia akan ikut kepada iman. Jadi akal tinggal ikut kemana? Mana yang lebih berat kepada dia? Apakah iman kepada Allah atau hawa nafsunya? Hawa nafsu itu akan hanya dapat lari kalau ada rasa takut sama Allah. Jadi letakkan mana? Di akal kita tergantung melihat di mana. Ada kesempatan, ada keuntungan, atau ada di depan kita ada uang. Misalnya, ini kesempatan. Kalau aku ambil, ini rasuah, ini korupsi. Kalau menurut akal, nggak apa-apa lah. Kalau korupsinya 3 juta, kalau masuk penjara pun hanya 3 tahun, hanya habis uang kita masih ada, tidak apa-apa. Itu akal tanpa iman, akal kosong, akal keuntungan. Tapi kalau ada iman,
aku hanya rasuah walaupun RM1 atau Rp1.000, tetap namanya neraka. Neraka itu walaupun 1 poin saja sudah kena akan azab 80 tahun diazab di neraka. Uban kata Quran. Satu adab. Jadi kalau saya hanya RM1 saja, Rp1.000 saja mencuri, akan ada azab. Yang dia tengok bukan 1.000-nya, bukan dia tengok pada RM1-nya, dia tengok azabnya. Dia rasa takut. Maka dia tidak pernah berani berbuat untuk sesuatu yang melanggar perintah Allah dengan ilmu dia. Tuhan nafsa anil hawa. Jadi kalau sekarang kenapa sekarang banyak orang pandai, tapi malah dengan keilmuannya malah menipu orang lain. Dimana kita tahu hanya banyak sebetulnya, misalnya color crime ya, orang-orang yang atas, orang-orang intelektual tapi melakukan kejahatan keilmuan, kejahatan ekonomi dengan ekonomi ya, kejahatan hukum dengan ilmu hukumnya, kayak kejahatan sains dengan ilmu sainsnya. Kenapa terjadi hari ini seperti itu? Tidak ada wahan nafsa anil hawa, tanpa kepada Allah SWT sebetulnya.